Saya beri contoh. Saya punya 2 dadu, ya, 2 dadu. Kemudian saya lempar dadu saya ini, kemudian saya mendapatkan angka. Kemudian ditanya, pada pelemparan 2 buah dadu, ini soalnya gitu ya, nah saya cepatkan saja saudara, pada pelemparan 2 buah dadu, ini soalnya, tentukan probabilitas, ya, 1, 2. Nah ini saya ingin saudara, ini kalau saya teruskan ini saudara, setiap orang dari saudara harus punya soal. Saya dulu ya, saya buat soal. Pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan probabilitas mendapatkan jumlah dari angka itu lebih besar dari 8. Ini soal saya. Artinya apa kalau lebih besar dari 8? 1 bisa mulai dari 1, bisa jumlahnya lebih, tidak bisa ya, lebih besar sama dengan 8 lah. Boleh lebih besar sama dengan 8, lebih besar saja boleh. 1 dari, kalau gitu mulainya dari mana? Yang bisa bagaimana saudara? 2 dengan 6. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya, kemudian 3 dengan 5. 3 dengan 5. Kemudian saudara cari. Kemudian 4 dengan 4. Kemudian saudara 5 dengan 3. Gitu ya. Kemudian 6 dengan 2. Ini kalau saudara ingin 8. Kalau lebih besar 8 berarti 9. Kalau begitu yang bisa apa lagi? 3 dengan 6. Gitu ya. Dan seterusnya, berapa probabilitasnya dibagi 36? Nah, saya minta saudara misalnya RC, kamu punya soal apa RC? Buat soal. Pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan probabilitas apa? Kamu ngarang soal. Tentukan probabilitas bilangan yang berjumlah genap begitu. Boleh. Ya, baik. Farhan punya ide apa? Genap artinya apa itu nanti? Jumlahnya 1-1 gitu ya? Atau 1-3, kan gini yang termasuk. 2-2, 1-5, pokoknya jumlahnya genap, boleh. Farhan punya ide apa Farhan? Tentukan probabilitas jumlahnya bilangan prima. Boleh gitu ya, kalau ada. Baik. Yang lain, Brilian Noval. Karena ini ratusan ini soal seperti ini. Ratusan. Apa? Brilian. Ada Brilian. Probabilitas rentangnya 1, Pak. Rentangnya ya, boleh sisa 1 ya selisihnya ya. Jadi misalnya 3 dan 2 gitu ya. 5 dan 4 boleh. Harvin punya ide apa Harvin? Mungkin probabilitas keluar kedua mata dadunya sama-sama ganjil, Pak. Boleh, gitu saudara. Saudara punya ratusan soal. Ya, jumlahnya lebih besar dari sekian, perkaliannya menghasilkan ini, pembagiannya menghasilkan ini, selisih satu dengan yang lain itu ya. Kemudian apa namanya, yang satu sekian kali lipat bisa dibagi 3, kelipatan 3, kelipatan 2 gitu. Nah itu saudara bisa buat soal seperti itu. Nah sekarang dari sini saya buat soal. Apa soalnya misalnya? Ini data yang saudara punya. Kalau saya jadikan apa? Saya jadikan probabilitas ini saya bagi 150, gitu ya. Saya bagi 150. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kemungkinan dari 150 orang, gitu ya, dari 150 orang, berapa probabilitas saya memperoleh mahasiswanya adalah mahasiswa S1? Berapa probabilitasnya? Silakan siapa jawab? Dimas? 15. Berapa? 6/15. Boleh ya, dari mana 60/150 ini ya. Anggap saja ini per 150. Ya. Bukan anggap saja, memang per 150, 6/15 boleh dengan sendirinya. Ya. Kemudian sekarang berapa probabilitas mahasiswa itu adalah mahasiswa S2? 70/150. Berapa kemungkinan mahasiswa itu memperoleh beasiswa pemula? 70/150. Baik, berapa kemungkinan mahasiswa itu memperoleh beasiswa unggulan? 10%. Berapa kemungkinan, hati-hati, berapa kemungkinan mahasiswa itu adalah mahasiswa S1 atau mahasiswa S2? 130%. Baik, berapa kemungkinan mahasiswa itu mendapatkan beasiswa pemula atau beasiswa lanjutan?
120. 120 dibagi 150 ya. Berapa kemungkinan? Ini hati-hati. Berapa kemungkinan mahasiswa itu adalah mahasiswa S1 atau mendapatkan beasiswa pemula? S1 atau mendapatkan gimana ini rumusnya? 100/150. 100. Oh, nanti dulu. Berapa? Jadi ini probabilitas daripada apa saudara? S1 union itu ya, union BP. Berapa kemungkinan mahasiswa itu adalah mahasiswa S1 atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pemula? Gimana kalau S1 union BP? Rumusnya bagaimana? PSI, PA union P rumusnya bagaimana? PA bagaimana rumusnya? Sudah kita bahas yang lalu, PA union P. Gimana rumusnya? Kecuali untuk yang mutually eksklusif. Bagaimana PA union P? PA apa saudara? Ditambah PB. ditambah PB dikurang sama irisannya, Pak. Baik, gitu. Minus irisannya. A intersection B. Kalau gitu berapa? Berapa kemungkinan mahasiswa itu mendapatkan beasiswa pemula atau mahasiswa S1? 60. Ya, bagaimana? 100 itu. Ya, dari mana? 60 per 150 gitu ya. Betul itu tadi. Tapi mungkin teman saudara tidak lihat dari mana asalnya. 60 per 150 sini masuk untuk probabilitas apa ini? S1. 60 per 150 probabilitasnya S1. Berapa probabilitasnya mendapatkan beasiswa pemula? 70 per 150 dikurangi irisannya. Irisannya adalah 30. Baik. Ada yang ditanyakan, berapa kemungkinan itu mahasiswanya itu mendapatkan beasiswa unggulan atau mahasiswa S2? Mana saudara? Beasiswa unggulan berarti mana? S2 mana? Ini. Unggulan mana? Ini. Kalau gitu berapa probabilitasnya? 70 per 150 ditambah 30 per 30 per 150 dikurangi 15 15 per 150. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, satu lagi contoh. Berapa kemungkinan mahasiswa itu adalah mahasiswa S3 yang mendapatkan atau mendapatkan beasiswa pemula? Ini S3. Ini mendapatkan beasiswa pemula yang ini. Berapa kemungkinannya? 80. 80 itu dari mana? 20 per 150 ditambah 70 per 150 dikurangi 10. Baik, ada yang ditanyakan. Sekarang, berapa kemungkinan bahwa mahasiswanya itu adalah mahasiswa S1 dan mendapatkan beasiswa pemula? S1 dan Mahasiswa S1 dan mahasiswa mendapatkan ini, beasiswa pemula. Yang mana itu? 30 per 150. 150. Ya, baik. Berapa kemungkinan, nah ini hati-hati, berapa kemungkinan mahasiswa itu adalah mahasiswa S1 atau S2? 130. 130 ya. Ini mutually eksklusif. Paham saudara? Mutually eksklusif. Tidak ada irisan. Ini berapa kemungkinan mahasiswanya adalah mahasiswa S1 dan mahasiswa S2? tidak mungkin. Tidak mungkin, berarti berapa kemungkinannya? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Baik, ada yang ditanyakan. Jadi kalau saya cari berapa kemungkinan mahasiswa S1 ini, S2 ini, S3 ini, beasiswa pemula ini, kemudian S1 atau beasiswa pemula ini dan ini dikurangi ini, gitu ya. S2 atau lanjutan, ini tambah ini dikurangi ini. Kemudian kalau beasiswa pemula atau beasiswa lanjutan, 70 tambah 150. Mahasiswa S1 atau S2, 60, 70. Nah, tetapi kalau pertanyaannya mahasiswa program S1 dan pemula, saya dapat ini. S1 dan S2 tidak ada himpunan kosong, kemungkinannya 0 karena mutually
eksklusif. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Ini saudara soal seperti ini sama dengan tadi, jadi tidak saya ulang, sama probabilitas, sama ini cuma ada hitungannya. Sama. Nah, ini salah satu di probabilitas ada counting seperti ini. Ya, counting maksudnya kita menghitung. Jadi ada yang satu, kita menghitung probabilitas, kemudian ada yang istilahnya counting. Ya, menghitung probabilitas, tapi dengan cara counting. Gimana soalnya ini? Ada 3 laki-laki, 3 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah, kalau ditanyakan berapa cara untuk menempatkan anak 3 laki dan 3 perempuan ini, sembarangan lah caranya. Pokoknya tidak ada apa namanya, tidak ada aturan apapun. Anaknya bisa ditempatkan di mana saja. Jadi misalnya ini laki-lakinya adalah A, B, dan C, kemudian wanitanya atau perempuannya adalah D, E, F. Gimana caranya meletakkan? Nah, kalau saudara lihat, berapa kemungkinan sekarang? Berapa cara, ya bukan kemungkinan. Berapa cara untuk menempatkan seorang anak laki atau perempuan itu di tempat yang pertama. Jadi kalau saya punya tempat yang pertama, ini katakanlah ada bangkunya, ini tempat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di tempat yang pertama ini mana yang bisa ditempatkan? A bisa? Bisa A? Bisa, B bisa, Ya Pak, bisa. semua C, D, E, F bisa. Jadi ada berapa cara yang bisa ditempatkan di sini? Ada 6. Ada 6. Jadi bisa A, bisa B, bisa C. Nah, kalau sudah 1 ditempatkan di sini, berarti yang ditempatkan di sini ada 5 dan seterusnya. Sehingga saya punya yang dinamakan 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, karena kalau di sini A dikalikan itu karena begini, kalau di sini A, di sini itu bisa B, C, D, E, F. Sehingga setiap menempatkan 1 di sini itu pada hakikatnya ada 5 pasangan AB, AC, AD, AE, AF. Sehingga kalau di sini ada 6 pasangannya juga setiap orang di sini itu punya 5 pasangannya, sehingga kalau ada 6 kali 5. Maka itu 6 dikalikan 5 bukan ditambahkan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana kalau tiga anak ini harus berdampingan? Jadi ceweknya kumpul cewek, itu kemudian anak laki-lakinya kumpul anak laki-laki. Bagaimana? Nah, sehingga saya mengerjakannya adalah 3 ini kumpul sendiri nanti laki-lakinya. Ini 3 anak laki-laki, kemudian 3 anak perempuan. Ya. 3 anak laki-laki ini urutannya kan ABC, tapi bisa juga BCA, bisa juga C. Sehingga berapa kemungkinan 3 anak laki-laki ini? Berapa caranya? Adalah 3 faktorial. Untuk anak laki-lakinya saja ada 3 faktorial. Untuk anak perempuannya juga ada 3 faktorial. Itu. Baik. Nah, tetapi posisinya, ya, untuk harus kumpul ini posisinya, itu bisa boys, gini. Kemudian di sininya adalah girl, atau girl-nya yang di sini, boys-nya di sini. Sehingga saudara masih punya 2 lagi kemungkinan atau 2 faktorial. Ini dituliskan 2 faktorial karena kalau ini 3 berarti 3 faktorial. Kalau kelompoknya misalnya ada boys, ada girl, kemudian ada anak kecil. Sehingga itu di sini dituliskan 2 faktorial, walaupun 2 faktorial sama dengan 2. Sehingga berapa cara keseluruhan? Adalah 2 kali 6 kali 6, 72 cara. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Belum? Saudara mengikuti ini dengan baik? Alhamdulillah. Gitu ya. In how many ways if only the boys must sit together? Dan dalam berapa cara kalau hanya anak laki-lakinya saja? Nah, kalau saudara dapat soal seperti ini atau soal lain, itu ada baiknya. Seringkali membantu kita di dalam
menyelesaikan soal, saudara buat gambaran-gambaran. In how many ways if only the boys must sit together? Dalam berapa cara kalau hanya anak laki-lakinya saja? Gimana sih salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah boys begini, gitu ya. Girl gini juga boleh. Tetapi ini tidak diinginkan, karena yang diinginkan itu cuma anak laki-lakinya saja. Sehingga salah satu contohnya kalau saudara punya ini girl, misalnya boys, ini ya, boys, girl. Ini. Sebetulnya ini ada berapa? Ada berapa orang? Ini bisa kita anggap sebagai satu kesatuan ya, karena mereka tidak boleh berpisah kan. Sehingga kalau saya punya begini, sebenarnya saya punya 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga menempatkan mereka ini adalah 4 faktorial. Yaitu 1 untuk tempat girl, girl-nya ini ada 3, 1, 2, 3, satunya adalah boys yang dalam bentuk kelompok ini. Ada 4 faktorial. Tetapi apa yang kurang, saudara? Apa yang masih kurang? Cukup 4 faktorial ini? Apa yang kurang yang mesti disertakan? Masih kurang ini penyelesaiannya kalau cuma 4 faktorial. Karena 4 faktorial itu adalah cara menempatkan 3 orang gadis dan 1 kelompok boys yang terdiri dari 3 orang ini. Tetapi ada yang lain yang belum disertakan di sini. Mana itu? Mungkin dikali 3 faktorial lagi Pak, biar Yang mana? Dikali 3 faktorial lagi untuk urutan dari boys-nya Pak. Baik, ini mesti dikalikan lagi 3 faktorial lagi. Karena boys-nya ini kalau ini ABC kan bisa BCA, bisa JPA. Jadi ini mesti dikalikan 3 faktorial. Apa ini saudara? Adalah cara menempatkan 6 orang anak di mana yang laki-laki mesti kumpul. Atau saudara bisa menggunakan cara yang lain. Seperti di sini misalnya saudara gunakan 3 faktorial, 3 faktorial. Apa ini saudara? Jadi ada gadisnya, tempatnya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi di tempat ini adalah, saudara bisa dapatkan boys-nya 3 faktorial, gadisnya juga 3 faktorial. Hasilnya sama dengan yang ini. Nah, kalau di dalam mengerjakan probabilitas, soal-soal probabilitas, dengan ya biasanya 2 cara, saudara. Mungkin sulit kita cari untuk ada cara ketiga. Ya, mungkin saja pada satu saat. Tetapi untuk ada 2 cara seringkali bisa ditemukan, saudara. Caranya menyelesaikan tidak hanya 1 cara. Nah, kalau ada 2 cara, kemudian 2 cara itu sinkron satu dengan yang lain, kemungkinan besar saudara betul. Tetapi kalau cara A dan cara B agak berbeda, nah saudara mesti cek kembali. Penyelesaiannya mesti cek kembali. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, ini bagaimana caranya kalau tidak boleh berpingan? No two people of the same sex are allowed to sit together. Jadi yang sama, jadi boys tidak boleh kumpul boys, begitu ya. Dan yang girl tidak boleh kumpul girl. Nah ini, saudara kalau saya gambarkan, gambarnya kira-kira begini. Nah ini yang saya katakan kepada saudara tadi, bisa lebih mudah kalau saudara gambarkan. Gambarkan dalam bentuk bagaimana. Jadi ini girl, susunannya begini. Girl, boys, girl, boys, girl, boys. Atau yang satu lagi boys, girl, boys. Gini. Nah kalau saya ambil yang ini, saudara. Saya ambil yang ini. Ini berapa kemungkinan ada di sini? Girl ini berapa? Ada 3 faktorial, gitu ya. Karena girl-nya ada 3 faktorial. Jadi bisa urutannya untuk yang girl ini 3 faktorial. Tapi saya punya urutannya untuk boys juga 3 faktorial. Sehingga boys yang di sini dan di sini dan di sini ini bisa dibalak-balik. Jadi misalnya ABC, ACB, BCA, BAC gitu. Nah, untuk caranya saudara punya 2 cara. Urutannya ini tidak ada cara yang lain. Sehingga 2 ini adalah cara menempatkan ini urutan seperti ini yang tidak boleh anak yang boys berdekatan dengan boys. Nah, kemudian untuk boys-nya sendiri ada 3 faktorial, untuk girl-nya sendiri atau gadisnya sendiri ada 3 faktorial. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Nah, nanti saudara pelajari chapter 5 di buku saudara yang terkait dengan belum selesai, saudara. Jadi nanti pada pertemuan yang akan datang, saya akan lanjutkan kembali tentang probabilitas, mungkin beberapa saat begitu. Kemudian saudara akan mengerjakan
chapter 5. Nah, untuk sekarang saudara pelajari dulu sedikit tentang chapter 5. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, ini saya lanjutkan nanti pada pertemuan kita berikutnya. Mohon izin, Pak. Silakan. Untuk kemarin kan Pak saya bilang untuk minggu depan ada apa yang chapter 3 itu tidak jadi berarti ya untuk tugas chapter 3. Oh, enggak, saya enggak bahas chapter 3. Jadi itu chapter 2, kita kan sudah sudah kita bahas chapter 3. Chapter 3 itu kan terkait tentang harga rata-rata MIP, itu sudah. Jadi saya ambil bukunya sebentar. Jadi chapter 2 sudah saudara kerjakan pekerjaan rumahnya gitu ya. Kemudian chapter 3 saya kira sudah kita bahas ini tentang standar deviasi. Jadi sudah saudara baca saja. Chapter 4 saya lampaui saudara. Tidak terlalu. Kemudian kita bahas nanti chapter 5. Kemudian saya melompat ke chapter 7, chapter 8. Begitu. Nanti kita kembali ke chapter 6. Berarti langsung pembahasan materi selanjutnya Pak, nggak ada tugas ya Pak untuk minggu depan ya? Untuk minggu depan tidak ada tugas. Tapi nanti hari pertemuan kita pada hari Senin, nanti saudara saya tugaskan pekerjaan rumah untuk chapter 5. Siap Pak. Baik, ada yang lain? Baik, saya kira cukup kuliah kita pada hari ini karena waktunya sudah habis. Kita jumpa lagi insya Allah hari apa saudara? Hari Senin. Ya. Baik, saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.